Ini gambar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, silakan berdoa terlebih dahulu untuk mulai pembelajaran. Baiklah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa, menegakkan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih saudara dokter telah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Bapak izin buka masker ya. Baik, Bapak absen terlebih dahulu untuk mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi hadir? Ayo Pak. Victor? Ayo Pak. Ya, Niko? Biar Pak. Yohana? Tidak hadir ya? Jadi ada. Baik, tidak apa-apa. Baik, kita akan belajar pertemuan kita. Pertemuan yang pertama ya? Iya Pak. Baik. Baik, Bapak berdiri saja ya. Biar jelas gitu. Baik, Bapak di sini kita akan mempelajari mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Bapak di sini menggunakan media yaitu buku guru PPKN SMP MTS kelas 7 edisi revisi 2017. Setelah itu Bapak menggunakan e-book juga, laptop, nanti ada video dan gambar. Nah, metode yang Bapak gunakan adalah metode ceramah dan diskusi. Dan untuk model pembelajarannya yaitu menggunakan kajian dokumen historis. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita lebih dahulu bernyanyi bersama gitu, supaya lebih semangat ya. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Ya, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya, sesuai dengan materi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, dibanding bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Ya, dari video yang dari lagu yang kita nyanyikan bersama tadi, ada yang tahu makna dari lagu tersebut? Ya, silakan Mas Ali. Apa makna dari lagu Burung Garuda tersebut? Semangat menuju yang lebih maju lagi Pak. Kedepannya. Baik. Itu bagaimana? Kalau saya merupakan semangat bangsa Indonesia ya. Bangsa Indonesia dalam untuk memajukan negaranya. ya. Mungkin pendapatnya mirip dengan Profesor untuk mencapai memajukan negara itu agar lebih maju seperti depannya. Ya. Jadi kalau sampaikan bahwa lagu dari Garuda Pancasila ini adalah lagu di mana kita memberikan semangat gitu terhadap Garuda Pancasila itu di lirik pertama Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Itu berarti kita mendukung itu Garuda Pancasila tersebut. Nah, inti dari lagu tersebut itu menunjukkan kita tetap semangat untuk membela Pancasila itu sendiri, seperti itu. Baik, kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi. Materi kita yaitu mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara.
sebagai dasar negara. Nah, poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pembentukan BPU PKI. Nah, ada yang tahu apa itu BPU PKI? Badan, Ya, kita silakan. apa saya badan Ya, silakan. badan persiapan Ya. Baik, saya buka dulu ya. Jadi BPU PKI ini adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi bagaimana proses terbentuk BPU PKI ini? Nah, kita akan bahas nanti di materinya. Yang kedua yaitu mengenai perumusan dasar negara. Nah, ada dua yang akan kita pelajari di pertemuan kita pada pagi hari ini, itu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu pembentukan BPU PKI, yang kedua itu perumusan dasar negara. Nah, ada yang tahu dasar negara Indonesia itu apa? Ya, benar sekali, Pancasila. Nah, Pancasila ini merupakan dasar negara kita. Ada yang tahu tanggal berapa disahkannya dasar negara? Tidak tahu, Pak. Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Ya, dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila. Ya. Baik, Bapak akan menyampaikan apa sih indikator dari pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk indikator dan kompetisi dasarnya, yaitu kompetisi dasar dari pembelajaran ini adalah yang pertama, yaitu diharapkan siswa dapat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara yaitu Pancasila. Yang kedua yaitu mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara Indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga itu menganalisis proses perumusan dasar dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat itu menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itulah kompetisi dasar yang ingin kita capai dari perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang akan kita kupas lebih dalam. Adapun indikator dari pembelajaran kita, yaitu yang pertama itu bersyukur atas perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua itu bersyukur memiliki para pendiri negara yang memiliki komitmen terhadap bangsa dan negaranya. Yang ketiga itu berperilaku peduli sebagai wujud pelaksanaan semangat dan komitmen para pendiri negara. Yang keempat itu berani berperan atau mensimulasikan sebagai pendiri negara. Yang selanjutnya itu mendeskripsikan perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPU PKI. Nah, itulah indikator yang dicapai dalam pembelajaran kita pada kali ini. Baik, dari penjelasan Bapak ada yang ditanyakan? Apa sih yang ingin kita ketahui dari BPU PKI ini? Apa alasannya dibentuk BPU PKI ini? Ada yang tahu?
Ya, Pak. Ada yang tahu? Tidak ada ya? Nah, tujuan dari pembentukan BPUPK ini adalah bahwa untuk mendirikan Indonesia merdeka maka diperlukan suatu dasar negara Indonesia dan suatu dasar negara Indonesia. Dasar negara merupakan fondasi berdirinya suatu negara. Nah, untuk mendirikan suatu negara maka kita harus memiliki fondasi yang kuat. Nah, maka dibentuklah BPUPK ini sebagai bentuk atau wadah untuk merumuskan dasar negara Indonesia. Seperti itu kira-kira ya. Ada yang tahu manfaat dari kita mempelajari materi ini? Bang Sadi, gimana manfaat yang kita peroleh setelah kita mempelajari materi ini? Manfaat yang saya peroleh, Pak, menurut saya dari materi Pancasila dari rumusan dasar negara misalnya, Pak. Jadi kita tahu dasar negara kita itu apa, Pak. Ya, bagus sekali. Ada yang lain? Victor, bagaimana Victor? Apa manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita setelah mempelajarinya nanti? Ya, maksudnya kita menjadi tahu, Pak. Tahu tentang apa? Tentang itu, Pak, tentang PKI dan rumusan dasar negara. Mantap sekali. Silakan. Manfaatnya berkaitan dengan Pancasila supaya kita dapat mengamalkan sila-sila Pancasila itu di dalam masyarakat. Oke. Sangat bagus sekali. Jadi itulah fungsi atau manfaat kita mempelajari. Yang pertama, kita bisa mengetahui dasar negara Indonesia dan perumusannya bagaimana seperti itu. Yang kedua, yaitu kita bisa mengetahui bagaimana proses terbentuknya BPUPK, apa tujuan dari pembentukannya, siapa orang yang berada di dalamnya. Seperti itu. Nah, setelah yang ketiga itu kita mengetahui bagaimana proses perumusan dasar negara Indonesia. Diharapkan dengan kita mengetahuinya, kita bisa mempertahankan dasar negara kita ini dengan sebaik mungkin. Dan yang dikatakan oleh saudara Iqbal tadi bahwa kita bisa mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah pengantar yang dapat Bapak sampaikan. Kita langsung masuk ke inti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak akan menyampaikan proses pembelajaran kita. Bapak nanti akan kasih lihatkan video tentang sejarah pembentukan BPUPKI. Nah, Bapak juga akan kasihkan berupa gambar dokumentasi historis BPUPKI. Nah, ini bisa kalian lihat dan bisa kalian berikan pertanyaan nanti. Nah, tugas dari anak-anakku sekalian untuk memberikan pertanyaan sebanyak-banyaknya sesuai dengan indikator yang kita ingin capai. Bapak akan putarkan video, nanti Bapak putarkan video. Setelah itu Bapak bagikan gambar yang sudah Bapak siapkan ini. Setelah itu anak-anakku sekalian untuk memberikan pertanyaan dari video dan gambar dari ini. Ya, bisa dipahami? Baik. Bapak akan memutarkan videonya. Ya, sebelum Bapak putar, Bapak bagikan media pembelajaran kita yaitu berupa gambar. Nah, gambar ini silakan untuk dicermati dan berikan pertanyaan apa yang ingin diketahui dari gambar ini. Tentunya sesuai dengan indikator yang ingin kita capai. Bapak akan bagikan ini ya. Baik, sebelum kita mendengar bersama-sama videonya, Bapak meminta siapkan
buku dan pulpennya di atas meja. Setelah itu silakan simak video ini dengan seksama dan berikan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Apa yang ingin kalian ketahui tentang sejarah pembentukan BPUPK ini? Menjelang kekalahan yang akurat pasti, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Double Surgery di Osaka atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Berawal dari pemberhentian kemerdekaan bangsa di Syawal Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1945. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 75 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juli 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang yang ketua Dr. Hadiman Yudhitira. Pada hari pertama sidang, Dr. Hadiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini berarti mengamalkan buku sudah dipenuhi oleh Muhammad Yani yang merupakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. 1. Beri kebangsaan. 2. Beri kemanusiaan. 3. Beri ketuhanan. 4. Beri kerakyatan. Dan 5. Beri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Juli 1945, Profesor Sutomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh anggota tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satupun mensyarat suatu sistem filsafat dasar Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan pilihan untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perkemanusiaan. 3. Keutamaan dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk 5 dasar negara yang disampaikan. Nama 5 dasar itu adalah Pancasila. Dilanjutkan Bung Karno. Kelima dasar itu dapat dibahas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan bila dibahas lagi menjadi 1 dasar saja, menjadi gotong royong. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarto Karto Hadikusumo, Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Ahmad Ramis. Panitia ini bertugas mengatur syarat-syarat, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil itu mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian di antaranya sedang menghadiri sidang Chosaki, sebuah badan penasihat yang dibentuk oleh pemerintah terbuka Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikenal dengan sebutan panitia sembilan yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Ramis, Agus Cokro Suyono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hashim, Ahmad Zahir, dan Muhammad Yani. Panitia sembilan dibentuk untuk mencari bonus antara apa yang disebut golongan Islam dengan apa yang disebut golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Panitia kecil ini berhasil bersama bonus itu yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang bertuliskan 1. Ketuhanan dengan kewajiban yang mengajarkan Islam untuk para golongan. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima keputusan dari
memutuskan: 1. Mengesahkan undang-undang dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad sebagai wakil presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional untuk mengambil tugas presiden sebelum MPR dan DPR. Berkaitan dengan undang-undang dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh PPKI, antara lain: 1. Kata pembukaan dan kata pembuka. 2. Pada pembukaan kawin di tempat anak dalam keturunan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang ketuhanan dan Maha Esa. 3. Pada pembukaan kawin di tempat anak dalam menurut kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 61 yang semula berbunyi, Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam. Diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juli tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasarnya, sebagai bagian dari kebijakan dan Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman, pemeriksaan dan pelaksanaan adalah kejiwaan bangsa Indonesia. Tiga negara Indonesia yang menjadi negara kami dan negara sebagai bangsa yang kaya budaya berlandaskan Pancasila. Nah, bagaimana videonya? Semangat? Baik. Baik, Bapak kasih waktu lagi untuk memberikan pertanyaan mengenai video dan gambar yang telah Bapak berikan tadi. Berikan pertanyaan yang ingin diketahui oleh anak-anak sekalian mengenai pembentukan dari BPKI ini dan perumusan dasar negara Indonesia. Baik, bagaimana Saudara Charlie? Apakah sudah ada pertanyaan? Ada Pak. Ya, ada berapa? Sini ada 3 Pak. Ya, bagus. Pertanyaan lagi untuk Ikon ada berapa? Ada 1 Pak. Satu ya? Iya Pak. Ya, nampak. Kamu? 1 Pak. Satu ya? Ya, nampak. Jadi tangan untuk Bang Charlie kena 3 pertanyaan. Baik. Kita akan bahas satu-satu pertanyaan dari anak-anak sekalian. Yang pertama itu dari Mas Ali. Apa pertanyaan Mas Ali? Saya ingin ditanyakan yang pertama Pak, berapa jumlah anggota BPUPKI? Ya. Yang kedua? Yang kedua, apa tugas dari panitia 9? Ya. Yang ketiga, tugas PPKI itu apa? Ya. Kita bahas dulu ya pertanyaan dari Mas Ali. Yang pertama yaitu berapa jumlah anggota dari BPUPKI? Nah, kalian tahu berapa? Victor? Tahu Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu ya? Silakan buka internet dulu. Jumlah anggota BPUPKI berapa? Niko, silakan Niko. Sambil menunggu Niko mencari. Ya baik, Bapak sampaikan saja ya. Jadi BPUPKI ini dilantik oleh Jepang, beranggotakan 60 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Nah itu Bang Cali, anggotanya itu 60 orang
dari Indonesia dan 7 orang itu dari perwakilan dari Jepang. Jadi ada 67 anggota BPUPKI saat itu. Pertanyaan kedua bagaimana? Apa tugas dari panitia 9? Oke, ada yang tahu? Betul? Tidak tahu, Pak. Pak Niko? Ya Bapak, betul kan? Jadi tugas dari panitia 9 itu adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Nah, panitia 9 ini adalah bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Tugas dari PPKI itu apa? Tugas dari PPKI ya. Ya sama juga untuk tugas PPKI itu panitia 9 dan PPKI itu sama. Nah, jadi tugasnya itu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Baik, itu pertanyaan dari Sali. Selanjutnya dari Victor, bagaimana pertanyaan Victor? Pertanyaan saya yaitu kapan sidang BPUPKI? Oh ya. Ada yang tahu Mas Sali? Tadi setelah menonton video yang Bapak bagikan sudah ada tadi menyebutkan tanggal berapa? Sudah ingat, Pak? Dengan ya. Pak. Ya, data. Niko, bagaimana Niko? Ya, nah, Bapak sampaikan untuk sidang BPUPKI itu mengadakan sidang itu 2 kali. 2 kali. Ada yang resmi dan ada yang tidak resmi. Nah, sidang yang pertama yaitu yang resmi itu pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, yaitu membahas tentang dasar negara. Nah, yang sidang kedua itu sidang yang tidak resmi yaitu pada tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli tahun 1945. Nah, ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang tersebut dilaksanakan di gedung Cho Sang In. Sekarang disebut juga dengan gedung Pancasila. Seperti itu. Sudah dijawab ya? Betul? Sekarang Niko, bagaimana pertanyaannya Niko? Kapan BPUPKI itu dibentuk dan siapa saja yang membentuk BPUPKI itu, Pak? Iya. Ada yang tahu kapan BPUPKI ini dibentuk? Tahu, Pak. Oke. Nah, untuk tanggalnya, nah, jadi BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Jepang mengumumkan pembentukan Yokoitsu Zumbi Toyosaki atau yang disebut juga dengan BPUPKI. Nah, siapa ketua dari BPUPKI ini? Nah, ketuanya adalah Dr. KRT Rajiman Widodiningrat dengan wakilnya yaitu orang Jepang, yaitu Shibamase Yoshio dari Jepang dan RT Soroso. Nah, wakilnya ada 2, ketuanya yaitu Bapak RT Rajiman Widodiningrat gitu. Bagaimana? Tidak paham? Nah, jadi pada tanggal berapa tadi? 1 Maret, Pak. 1 Maret tahun? 1945. Ya, betul sekali. Nah, Bapak mulai sekilas ya mengenai pertanyaan tadi. Nah, jadi BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Yang sebelumnya dinamakan dengan Yokoitsu Zumbi Toyosaki atau yang dikenal dengan bahasa Indonesia itu BPUPKI. Nah, BPUPKI ini memiliki 2 kali rapat. Rapat yang pertama yaitu membahas tentang dasar negara Indonesia, itu pada tanggal 19 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, untuk sidang kedua yaitu tanggal 10 sampai tanggal 17 Juli tahun 1945. Nah, ada yang tahu nih membahas tentang apa? Tidak tahu, Pak. Tadi sudah sampaikan. Tidak tahu, Pak. Ya, lupa ya. Membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di gedung mana tuh? Di gedung mana? Ya, di gedung Pancasila. Baik, itu ya. Sudah terjawab semuanya pertanyaannya. Bagaimana? Apakah sudah memahami mengenai pembentukan BPUPKI dan penyusunan dasar negara Indonesia? Ya, Pak.
Baik, nah dari penjelasan Bapak dan video dan gambar, kita akan membuat kesimpulan mengenai pembentukan BPUPKI dan perumusan dasar negara. Nah, pembentukan BPUPKI ini tujuan untuk apa tadi? Persiapan kemerdekaan. Ya, betul sekali. Nah, untuk perumusan dasar negara, siapa-siapa tadi orang-orangnya? Isinya Soekarno sama ya, biasa juga. Jadi ada beberapa, ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan tokoh-tokoh proklamator lainnya. Nah, sudah paham ya mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sudah tahu kan jadi dasar negara kita apa? Pancasila. Dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, jadi Pancasila ini disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, jadi Bapak sudah mengkonfirmasi mengenai pembelajaran kita itu pembentukan BPUPKI dan perumusan dasar negara. Nah, jadi pembentukan BPUPKI ini bertujuan untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu dibentuk oleh Jepang. Nah, setelah itu ada bentuk lagi Panitia 9 seperti itu. Nah, untuk ketua dari BPUPKI ini yaitu Bapak siapa? Ada yang tahu tadi Bapak siapa? Bapak Rajiman Widioningrat. Baik. Dibentuk pada tanggal berapa tadi? Pada tanggal 1 Maret 1945. Baik. Ya, baik. Tadi sudah Bapak ingin mengetahui seberapa dalam pemahaman peserta didik atau anak sekalian mengenai materi kita yang ini. Bapak ingin satu kalimat lah mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Apa kesimpulannya dari Bang Salih itu? Menurut saya Pak, kesimpulan dari materi Bapak dari materi ini, dari yang pertama pembentukan BPUPKI ini tujuan utamanya adalah persiapan untuk kemerdekaan Indonesia yang dibentukkan oleh pemimpin negara kita. Yang kedua adalah perumusan dasar negara. Ya, dasar negara kita adalah Pancasila menjadi dasar negara kita dan diharapkan untuk dapat diimplementasikan secara langsung oleh kita yang sekarang ini. Baik, bagus sekali kesimpulannya. Baik, selanjutnya Victor, satu kalimat saja. Apa yang kamu peroleh dari Bapak telah menyampaikan materi ini? Baik Pak, ini yaitu perumusan pembentukan BPUPKI ya Pak. Di sini kesimpulan dari saya yaitu pembentukan BPUPKI yaitu untuk mempersiapkan Indonesia menuju kemerdekaan dan perumusan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Tepatnya di 18 Agustus 1945. Itu dia. Baik, terima kasih. Sekarang Niko, bagaimana? Satu kalimat saja mengenai kesimpulan dua materi kita tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Berkaitan dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara ya Pak. Ya, ada dua. Jadi apa yang kamu ketahui yang bisa kamu simpulkan dari kedua materi ini? Pada bagian ini saya dapat pemahaman berkaitan dengan perumusan dasar negara yang berkaitan dengan Pancasila, di mana Pancasila ini berperan penting dalam negara kita, terutama sebagai dasar negara. Nah, bagus sekali. Beri tangan untuk kita. Kalian sudah paham semua mengenai dua materi ini, yaitu materi pertama perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan BPUPKI, perumusan dasar negara. Nah, apa yang disampaikan oleh adik-adikku sekalian, peserta didik, sangat benar sekali bahwa pembentukan BPUPKI ini adalah proses di mana untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk perumusan dasar negara ini para proklamator
sepakat bahwa dasar negara Indonesia itu adalah Pancasila. Nah, apa itu Pancasila? Pancasila ada 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 kesatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, diharapkan dengan kelima Pancasila ini kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, itu kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Sebelum kita menutup, Bapak ingin merefleksi dulu peserta didik Bapak mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan dan menentukan tindakan apa yang harus kita lakukan setelah kita mempelajari materi ini. Nah, ada beberapa pertanyaan, nanti Bapak acak saja ya. Bapak langsung tunjuk gitu. Atau sebelum Bapak tunjuk ada yang mau menunjukkan tangan, silakan ya. Yang pertama, apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari sejarah pembentukan PPKI ini bagi peserta didik atau bagi teman-teman semua? Bagi peserta didik Bapak. Dan itu, apa manfaat itu ketika mempelajari ini? Manfaat bagi kamu simpel ya? Menumbuhkan rasa semangat untuk membela dasar negara Indonesia kah? Untuk pembentukan PKI ini untuk menghimbau untuk masyarakat Indonesia sebagai penopang untuk memperkuat ya dasar negara, sebagai dasar negara kita, supaya kita sebagai generasi muda, peserta didik sebagai generasi muda dapat menjaga Pancasila itu dengan sebaik mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ada ideologi atau dasar-dasar yang lain seperti daripada dasar Pancasila itu sendiri. Baik, terima kasih sangat bagus sekali. Yang kedua itu, apa sikap yang kalian peroleh dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan? Nah, sikap apa yang diperoleh dari kita mempelajari ini? Bang Cali gimana Mas Cali? Sikapnya, apakah sikapnya semangat? Semangat kesatuan, Pak. Semangat kesatuan ya, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagus sekali. Nah, itu adalah sikap semangatnya, harus semangat. Nah, apa rencana? Saya ingin tahu rencana peserta didik, rencana kalian setelah mempelajari ini. Apakah dalam kehidupan sehari-hari mengamalkannya, yaitu mengamalkan sila pertama, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan percaya masing-masing, atau bagaimana? Silakan satu orang. Victor. Ya Pak, saya akan berusaha untuk mengamalkan Pancasila dan kehidupan saya sehari-hari. Contohnya sila berapa itu? Dari 5 sila itu tersebut Pak, kalau bisa. Ya. Contoh sila yang pertama apa? Yang mau Anda amalkan gitu? Tuhan yang Maha Esa, berarti menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Baik. Baik, Bapak akan kasih soal. Nanti silakan dipelajari di rumah mengenai materi kita pada pagi hari ini. Soalnya itu gampang sekali karena sudah kita pelajari ya, sudah kita pelajari. Dan seterusnya kita akan mempelajari materi mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelumnya kita kan mengetahui perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Itulah yang kita bahas di minggu depan ya. Silakan dibaca, cari buku referensi di internet maupun di perpustakaan, silakan untuk dicari. Untuk tugasnya nanti silakan minggu depan gitu ya, dalam tulis tangan dan diantar pada saat jam masuk pelajaran. Nah, itu ya materi kita pada pagi hari ini. Bapak mohon maaf apabila penyampaian masih kurang ya, masih kurang dan ada kata-kata yang salah. Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan doa saja ya. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan sudah selesai ya, kita lagi melonceng. Baik, untuk mikro silakan pertimbangan untuk. Baik, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Berdoa dulu.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat